Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk membersihkan tangan kita ketika akan dan setelah melaksanakan kegiatan. Pembersihan tangan untuk mencegah penularan virus ataupun untuk menghilangkan bakteri dapat dilakukan dengan menggunakan sabun cuci tangan ataupun hand sanitizer. Masih menjadi sebuah kontroversi. Sebenarnya, antara sabun cuci tangan dan hand sanitizer, manakah yang lebih efektif? Mari kita saksikan beberapa tanggapan Titi. Saya memilih sabun cuci tangan. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Sabun cuci tangan. Saya lebih senang menggunakan sabun daripada hand sanitizer. Mengapa demikian? Dengan sabun cuci tangan itu, tangan kita bisa jadi bersih karena disiram dengan air yang mengalir. Karena hand sanitizer mengandung alkohol yang dapat membunuh kuman, dan hand sanitizer juga sudah diteliti oleh para ahli. Karena lebih praktis dan kandungannya juga jelas, sehingga lebih efektif dalam membunuh kuman dan bakteri. Mencuci tangan dengan sabun dan air lebih disarankan untuk mencegah penyebaran virus atau kuman, serta lebih efektif daripada memakai hand sanitizer. Mencuci dengan sabun dapat mengeluarkan sel-sel virus dari tangan kita, dan membilasnya dengan air akan menghilangkan virus penuhnya, serta membuangnya langsung ke saluran pembuangan. Dengan alasan yang pertama, sabun itu mudah didapat. Kemudian yang kedua, relatif lebih murah daripada hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, itu lebih nyaman menggunakan sabun karena di tangan kalau sabun itu lebih lembut, tidak perih, tidak kering, berbeda dengan hand sanitizer. Kalau sering menggunakan hand sanitizer itu di tangan menjadi terasa kering, bahkan kalau terlalu sering menjadi iritasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Camp Fitcast kali ini bersama saya Ulfa Laili Magfiroh dalam tema kontroversi kimia. Sesuai dengan video pembukaan tadi, maka kontroversi yang akan kita bahas yaitu mengenai penggunaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Antara keduanya itu, manakah yang lebih bermanfaat? Kita akan bahas bersama sang pakar. Kali ini, saya telah bersama seorang narasumber ternama. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau merupakan ahli dalam bidang kimia organik. Beliau adalah Profesor Dr. Sri Aton, MSI. Selamat pagi, Prof. Apa kabar hari ini? Pagi, baik-baik, alhamdulillah sehat. Yang penting sekarang ini sehat. Camp Fitcast kali ini kita lakukan secara online mengingat pandemi COVID-19 ini. Jadi berbicara tentang pandemi, Prof, kita tidak asing lagi dengan penggunaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Menurut Prof Atun, antara dua cara tersebut, yaitu penggunaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, manakah yang lebih efektif untuk membunuh kuman, virus, ataupun bakteri, Prof? Baik ya. Jadi saya tayangan tadi semuanya benar gitu ya. Semuanya benar. Cuma kalau suruh milih mana yang lebih baik ya kita nggak bisa milih. Tergantung saat di mana kita ya. Jadi kalau kita di rumah, di situ ada sabun, ada air ngalir, ya udah pakai sabun, pakai air ngalir saja. Sabun dulu terus dicuci air ngalir gitu ya. Tapi kalau ketika kita ada di ruang atau di tempat umum yang mungkin di situ susah dapat air, dapat sabun gitu ya, ya pakai hand sanitizer gitu ya. Jadi antara penggunaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer itu sama-sama ya, keduanya sama-sama bisa membunuh virus ataupun juga bakteri gitu ya. Jadi Prof Atun mengatakan bahwasanya hand sanitizer dan sabun cuci tangan sama-sama efektif dalam menghilangkan bakteri ataupun virus.
Sebenarnya, apa saja kandungan dari hand sanitizer dan kandungan dari sabun cuci tangan, Prof? Ya, kita tahu hand sanitizer itu komposisinya adalah yang utama adalah alkohol, ya etanol atau isopropil alkohol itu bisa juga digunakan. Minimal konsentrasi 70%, kalau WHO itu malah 83% gitu. Kemudian tambahi peroksid, ada yang nambahi peroksid tapi ada juga yang tidak ya. Kalau di standar WHO itu kan alkohol 96%, 83,3 mili, tambahi H2O2 3%, 4, sekitar 4%, terus untuk menghaluskan ya biar lembut di tangan tambahi gliserol kan itu. Ya, jadi dengan adanya alkohol terus peroksid itu efektif banget membunuh si virus tadi gitu ya. Ya, kemudian kalau pakai sabun cuci tangan, ya kita tahu komposisi sabun cuci tangan itu biasanya kan deterjen LSS, kemudian atau karbopol. Jadi ada banyak macam kan ya komposisi dari sabun cuci tangan yang beredar di pasaran itu, tapi memang kandungan utama adalah semacam deterjen gitu lah. Bisa sodium lauryl sulfat, ada juga yang hidroksietil selulosa, HSC, kemudian juga kadang ditambahkan zat antibakteri, ya, misalnya aloksan atau apa itu ya, berapa 1% atau apa itu ya efektif sekali juga untuk membunuh si mikro ataupun juga virus ataupun juga bakteri tadi, ya sangat efektif membunuh itu. Jadi dengan adanya bahan-bahan tadi gitu loh, kalau kita cuci tangan pakai sabun cuci tangan, dia virusnya juga mati gitu. Nah, kalau pakai disemprot hand sanitizer gitu ya, tentu saja nyemprot running street gitu ya, tapi di sela-sela jari, di itu harus rata kan gitu ya. Nah, itu juga mati juga gitu. Selain itu, dengan kandungan hand sanitizer, bagaimana kinerja hand sanitizer dalam membunuh virus tersebut, Prof? Wah iya, jadi kan komposisi dari si virus tadi kan materi genetik yang diselubungi oleh lapisan lipid. Nah, lipid itu ketika kena alkohol itu kan akan larut tadi ya rusak gitu loh. Atau kalau mikroorganisme kena alkohol itu kan otomatis dindingnya itu akan mengkerut terus terkelupas itu ya. Dengan kandungan yang dimilikinya, bagaimana sabun cuci tangan dalam membunuh virus tersebut, Prof? Di lapisan si virus tadi atau juga bakteri tadi ya, ketika kena sabun atau deterjen ya sama juga akan mengkerut ya, kemudian pecah ya otomatis mati kan itu ya. Sabun kan ada rantai yang non polar, kemudian ada ujung yang polar ya. Nah, karena lapisan lipid, rantai yang non polar tadi itu akan mengelilingi kemudian melarutkan si lapisan lipid dari si virus tadi ya, sehingga ya akan mati juga gitu ya, akan pecahlah dinding selnya di situ kalau itu berupa bakteri ya. Kalau virus ya karena diselubungi oleh apa namanya itu, kalau virus itu istilahnya envelope gitu ya, envelope-nya itu berupa atau selubung kulit bola. Kalau virus itu kan diutamakan sebagai bola kan itu ya, dengan ukuran 125 nanometer ya, sangat kecil sekali ya. Nah, bola tadi di lapisan luarnya kan lipid tadi. Nah, lipid tadi ya tadi nggak tahan lah dengan adanya alkohol, dengan adanya deterjen, itu akan terlarutkan atau terpecah. Jadi, Prof, bagaimana kita memilih sabun cuci tangan yang baik itu? Saya sih pakai sabun alami gitu loh, yang pakai bahannya tidak ada deterjennya, itu lebih lembut, lebih aman untuk tangan. Membuat sabun ya, sabun alami gitu, komposisinya kan hanya minyak dengan NaOH kan itu toh. Terus nanti peningkat kualitas itu tambahkan dengan bahan-bahan yang kita tahu itu bagus untuk kulit ya. Jadi misalnya ekstrak lidah buaya, ekstrak temulawak, terus madu, oatmeal. Nah itu selain membunuh
si virus bakteri juga menghaluskan, menyehatkan kulit kan gitu. Lantas, bagaimana kita memilih hand sanitizer yang baik yang dapat membunuh virus ataupun bakteri? Ya, kalau hand sanitizer itu kan minimal harus mengandung alkohol 70% gitu loh. Cuma saya tidak tahu ya di pasaran itu ya macam-macam ya, kayak kita kan nggak bisa ngecek ya, katanya sih tertera katakanlah 70%, tapi kan belum nggak tahu juga gitu kadang-kadang apa itu. Tapi ya kita percaya aja lah gitu ya. Yang jelas kan kandungan minimalnya harus kalau itu sudah SNI atau terstandar itu yang minimal 70% gitu. Nah, kan kadang di kemasan juga ditulis 70% gitu ya. Yaitu itu bisa membunuh si virus, bakteri, kuman tadi ya. Kalau kurang dari 70 itu bakteri itu kadang masih hidup ya. Ya. Jadi memang harus minimal. Tadi BP POM itu juga menyatakan minimal kandungan alkoholnya 70%. Sebenarnya, waktu yang efektif untuk kita mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer itu bagaimana sih, Prof? Sebenarnya tergantung kita ya. Misalnya kita di tempat umum gitu ya, di supermarket misalnya ya, jalan-jalan ke supermarket, atau ke ATM aja yang gampang gitu ya. Ke ATM kan kita buka pintu ATM itu, ada kemungkinan di pintunya itu kan namanya tempat umum kan ya, kita nggak tahu siapa aja yang masuk ke situ. Nah, habis buka itu ya terus nanti ngambil uang, tutnya itu kan juga dipegangi banyak orang kan itu ya. Nah, nanti sekeluar dari ATM itu ya segera semprot gitu. Atau kalau di situ ada keran, ada sabun, ya udah langsung cuci tangan itu sebelum kita megang yang lain gitu. Jadi tergantung aktivitas kita yang tahu gitu loh. Kita habis megang apa toh di tempat umum misalnya, langsung ya semprot gitu. Kalau nggak megang apa-apa, ya aman-aman aja kan. Tentu saja ya kita pakai masker. Jadi Prof, apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sabun cuci tangan dan hand sanitizer tersebut, Prof? Masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau hand sanitizer tadi praktis juga itu ya, terutama ketika kita berada di tempat yang tidak memungkinkan adanya kran, adanya sabun. Nah, kita semprot, wah udah bersih gitu. Tapi kalau di lingkungan yang ada kerannya, ngapain nyemprot gitu ya. Terus kalau itu juga relatif kalau untuk orang awam gitu ya, kan ya memang agak mahal tuh ya, hand sanitizer itu relatif agak mahal dibanding dengan sabun cuci tangan tuh itu ya. Jadi relatif atau di tempat di pelosok di desa-desa gitu ya misalnya itu ya, itu kan ya susah ya cari alkohol hand sanitizer gitu ya, itu agak ini ya. Tapi kalau sabun ya harganya lebih murah, dan juga tadi kepraktisan gitu loh, praktis ketika nggak ada air. Yang jelas masing-masing ada kelebihan kekurangan dari harga, dari praktis enggaknya. Tapi yang jelas kalau dilihat efektif atau tidak itu ini dalam membunuh kuman sama-sama menurut saya sama-sama bisa membunuh si virus tadi itu, baik hand sanitizer ataupun juga sabun cuci tangan. Nah, kira-kira mengapa sih Prof tangan bisa kering jika terlalu sering mencuci tangan ataupun jika terlalu sering menggunakan hand sanitizer? Ya yang jelas kalau masing-masing itu digunakan terus-menerus ya, mungkin 5 menit nyuci, 5 menit nyemprot misalnya gitu ya. Ya tentu saja masing-masing juga akan menyebabkan tangan kita itu juga ikut kering ya, karena lapisan lemak yang ada di permukaan kulit kita ini ikut hilang kan gitu. Jadi untuk yang terakhir nih Prof, saran yang Prof Atun berikan agar menghilangkan miskonsepsi atau untuk menjawab kontroversi yang beredar di masyarakat mengenai penggunaan sabun cuci tangan dan hand sanitizer manakah yang lebih efektif itu bagaimana Prof? Ya kalau saya ini ya
Kalau selama kita bisa menggunakan sabun itu ya pakailah sabun gitu ya. Tetapi ketika kita tidak memungkinkan menggunakan sabun dan air tadi ya pakailah hand sanitizer, itu aja. Penjelasan yang sangat luar biasa. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwasannya sabun cuci tangan dan hand sanitizer itu sama-sama efektif dan bermanfaat dalam menghilangkan virus ataupun bakteri. Komposisi dari sabun cuci tangan yaitu biasanya terdiri dari deterjen, LSS atau karbopol, dan biasanya ditambahkan zat antibakteri. Sedangkan untuk hand sanitizer, komposisinya adalah alkohol, peroksida, dan juga gliserol sebagai pelembut. Sabun cuci tangan dan hand sanitizer sama-sama efektif dalam membunuh virus ataupun bakteri. Virus adalah materi genetik yang diselubungi oleh lipid atau yang disebut juga dengan envelope. Kinerja sabun cuci tangan dalam membunuh virus yaitu sabun cuci tangan memiliki sisi polar dan sisi nonpolar. Sisi nonpolar akan mengelilingi lapisan lipid dari virus tersebut sehingga akan merusak atau membunuh virus tersebut. Juga ketika dalam membunuh bakteri, sabun cuci tangan akan merusak dinding sel dari bakteri tersebut sehingga bakteri akan mati. Sama halnya dengan hand sanitizer, kandungan alkohol dari hand sanitizer akan merusak lapisan lipid dari virus dan juga merusak dinding sel dari bakteri. Karena sabun cuci tangan dan hand sanitizer sama-sama efektif dalam membunuh virus ataupun bakteri, maka penggunaannya pun kita lihat kondisi. Ketika di situ ada sabun cuci tangan, maka kita gunakan sabun cuci tangan. Ketika di situ kita tidak menemui keran air untuk cuci tangan, maka kita dapat menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita dari virus ataupun bakteri. Jadi kita sama-sama tahu bahwasannya